Harga BBM bakalan naik lagi, guys. So, gimana dengan bisnis Anda? Yuk kita simak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita mau ngobrol satu berita ya, di mana ada harga BBM ya, non subsidi ya. Kalau subsidi nggak terlalu kita pusingin ya. Non subsidi ini akan naik guys ya, dan akan naik lagi ya. Nah ini penyebabnya macam-macam ya, tapi salah satunya memang karena sekarang harga BBM itu sudah mengikuti harga fluktuasinya dunia. Tapi juga ini ada aturan baru di mana akan ada pajak daerah ya, dan dari posisi daerah naik ya, yang dulunya cuma 5% sekarang jadi 10%, dan itu mengakibatkan pajak BBM juga ikut terancam naik. Bukan pajak ya, tapi harga BBM akan terancam juga ikut naik. Nah, so dari sana memang akan berimbas langsung kepada apa? Kepada biaya transportasi daripada mungkin Anda yang menggunakan BBM sesering mungkin ya. Misal Anda sebagai pengusaha yang mengirim barang gitu ya, atau Anda sebagai kendaraan personal dinas yang juga terkait dengan pengeluaran BBM tersebut. Nah, atau juga bisa jadi Anda yang terlibat di dalam manufaktur yang membutuhkan BBM. Jadi ini memang efeknya macam-macam. Nah, ketika kita ngomong soal BBM guys, kenaikan BBM ini tidak hanya berpengaruh pada satu aspek saja. Ya, tapi juga banyak pengaruhnya. Karena begitu harga BBM naik, ya, misal nih contoh ya, Anda berhubungan dengan kita ngomong bisnis secara besar ya. Karena bisnis ini actually selalu berhubungan ya. Misal saja Anda lihat misal Anda berhubungan dengan produksi kayu gitu ya, atau produksi furniture ya, atau kebutuhan umum deh. Misalnya ke produksi minyak ya, minyak. Nah, by the way, minyak ini berhubungan dengan apa? Dengan sawit, ya, kelapa sawit. Jikalau harga BBM naik, tentunya produsen kelapa sawit itu akan membutuhkan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan mobil mereka, ya. Nah, ketika BBM naik, maka harga daripada jual kelapa sawit tentunya daripada produsen akan dinaikkan, ya. Karena berhubungan dengan cost yang mereka miliki, yaitu BBM-nya naik, ya. Dari sana sampai kemana? Misalnya sampai kepada pengepul, ya. Karena kadang-kadang nggak langsung masuk ke dalam pabrik ya, kadang ke pengepul dulu. Nah, pengepul juga ambil untung lagi. Ketika BBM-nya naik, mereka juga akan ikut naikkan, ya. Terus lagi kemana? Masuklah ke pabrik. Nah, pabrik produksi menggunakan tenaga, either pakai batu bara, listrik, ataupun BBM. Nah, ketika menggunakan BBM pun, ini akan berpengaruh terhadap kos produksi mereka, dan akhirnya mengakibatkan mereka harus menaikkan harga. Ya, sampai selesai mereka pindah ke distribusi lah, mereka harus transfer lagi distribusi, ya, itu butuh BBM lagi. Sampai distribusi akan dilempar lagi kepada toko retail agent dan sebagainya, ya, dan ini menggunakan BBM. Nah, ketika satu aja kita ngomong BBM naik, ini akan berimbas kepada keseluruhan komponen daripada hulu ke hilir daripada satu jenis barang. Ya. Nah, coba ya bayangkan teman-teman bahwa ternyata kita ini memiliki hukum, atau kita memiliki keterlibatan di dalam ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Ya, bahwa bisnis kita atau bisnis Anda itu juga terlibat di dalam satu supply chain, ya, pemberian jasa ataupun produk kepada customer akhir. Nah, so dengan kenaikan ini bisa berakibat pada hal yang lain. Nah, tentunya kalau kita ngomong di bisnis guys, BBM adalah bahan bakar, adalah salah satu komponen yang kelihatannya tidak terlalu besar. Bagi sebagian bisnis ya tentunya, bukan untuk semua bisnis. Bagi sebagian bisnis kalau bukan di industri pengangkutan, itu mungkin tidak terlalu besar. Tapi kalau di industri pengangkutan akan sangat besar, ya. Nah, cuma kadang-kadang ini kita tidak pikirkan, ya, apakah ini benar-benar signifikan berpengaruh nggak? Dan akhirnya ketika kita nggak pikirkan, seringkali pengusaha itu lupa untuk melakukan pengontrolan terhadap biaya terkait dengan bahan bakar tersebut. Atau bahkan mungkin Anda sebagai pengusaha, jarang juga Anda memperhatikan laporan keuangan Anda. Saya sering melihat bahwa banyak pengusaha yang mereka memiliki omset di atas 30 miliar per tahun,
mereka sudah terlalu sibuk terkait dengan urusan operasional. Ya. Lalu yang terjadi adalah apa? Mereka tidak memperhatikan aspek keuangan. Mereka sangat-sangat mengabaikan aspek keuangan. Pikirnya mereka adalah apa? Oke, aku cari omset, dan omset. Ya, aku nggak pikirin terkait dengan keuangan karena bagi mereka omset number one. Yes, itu benar. Ya, tapi bukan yang terbenar. Kenapa? Karena actually teman-teman, ternyata yang saya temuin juga buat teman-teman yang sekarang punya omset di atas 30 miliar, saya yakin dan percaya Anda tidak mungkin banyak terlibat 100% di dalam kegiatan operasional perusahaan Anda. Karena waktunya udah nggak ada, tangannya udah nggak cukup, ini tenaganya udah nggak cukup. Semakin lama semakin sibuk, semakin lama semakin sibuk. Akhirnya teman-teman, di dalam perusahaan Anda seringkali terjadi pemborosan yang tidak perlu. Ya. Dan ketika Anda tidak in charge di sana, ketika Anda tidak terlibat di sana, yang seringkali juga terjadi adalah apa? Terjadi banyak kebocoran atau banyak fraud, ya, kecurangan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh tim Anda. Ya, sebagai cerita misal, kalau kita ngomong soal BBM nih ya, kalau kita ngomong soal BBM saja, ternyata misal saja kita ngomong terkait dengan rute, ya. Oh, Pak, saya melakukan pengiriman. Ya, tapi karena tidak ada yang mengontrol pengiriman dengan baik, bisa jadi, misal nih, Anda harus mengirim ke 5 tempat, ya. Tapi yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang di sini, ya, yang ketiga di sini, yang keempat di sini, yang kelima di sini, ya. Bisa jadi kadang-kadang, ya, karena kurang pengaturan, karena tidak di mapping, driver Anda tidak menggunakan Google Maps dan sebagainya, dia pikir yang terdekat adalah ke sini dulu, padahal bisanya ke sini kan. Tapi dia terdekat ke sini dulu. Habis itu dia ke sini. Terus ke sini lagi, ke sini atau gimana gitu ya. Kadang-kadang saya terjadi seperti itu, teman-teman. Karena tidak disetting, tidak diatur oleh departemen pengiriman terkait dengan rute yang baik. Yang mereka berdasarkan ingatan. Nah, memang tidak dilakukan fraud. Tapi itu menjadi ketidakefisienan terhadap penggunaan cost di dalam perusahaan Anda. Ya. Itu salah satu hal. Ya, misal lagi, Anda ternyata kalau ngomong itu adalah BBM-nya. Bagaimana dengan biaya tenaga kerjanya? Karena ketika Anda mengirim, Anda sedang mengirim bensin, ya, BBM, sorry bukan bensin ya, BBM yang Anda gunakan, plus orang yang Anda gunakan, plus mobil yang Anda gunakan. Jadi ketika kita ngomong biaya BBM saja, itu bisa berdampak pada apa lagi? Pada orang yang Anda gunakan. Itu cost juga teman-teman, yang jarang sekali dihitung oleh pengusaha. Ya, atau penggunaan alat atau penggunaan tadi kendaraan, ya, yang mana setiap itu jalan ada kilometer, ya. Satu, kalau kita ngomong kendaraan teman-teman, ada terkait dengan biaya depresiasi. Kalau teman-teman belajar accounting ya, teman-teman ingin belajar accounting boleh belajar tempat kami, kita ada satu e-course untuk accounting ya. Tapi kalau kita ngomong accounting, biaya depresiasi atau biaya penyusutan itu termasuk juga salah satu komponen biaya yang dibebankan di perusahaan, yang jarang kita lihat. Ya, atau misalnya Anda lihat ada biaya maintenance, ya, dan itu tidak pernah dipikirkan. Misal Anda coba pikir, kalau kita naik mobil, ya, dalam misalnya ngomong 10.000 km, kita harus ganti oli, benar nggak? Ya, 10.000 km kita harus ganti oli, kita harus apa? Ganti filter, kita harus ganti apa? Tune up, misalnya seperti itu. Nah, dalam 10.000 km kita punya cost yang kita keluarkan, tapi kita tidak pernah hitung berapa sih cost per kilometernya. Nah, ketika tidak efisien di dalam satu alat, ya, itu akan berdampak pada apa tadi? Ya, biaya BBM juga, biaya orang juga, biaya depresiasi juga, biaya maintenance alatnya juga, ya. Dan mungkin harus tambah orang baru, harus tambah alat baru. Nah, ini cost lagi, baru lagi tambah. Nah, ini teman-teman yang kadang-kadang kita juga tidak pikirkan di dalam usaha kita, ya. Nah, so teman-teman, kalau menurut framework yang selama ini saya lakukan, ya, bahwa teman-teman, di bisnis itu ada 3 framework besar yang harus teman-teman pegang. Yaitu yang pertama adalah Anda harus memang, bisnis Anda mau besar, Anda harus punya orang dulu yang baik. Jadi kemampuan Anda untuk mencari orang ini penting. Ya, atau mendevelop people dalam perusahaan Anda ini penting. Yang kedua, Anda harus belajar bagaimana menata perusahaan Anda dengan sistem yang baik. Ya, baru yang terakhir teman-teman, melakukan kontrol dari people, sistem Anda kontrol di akhir. Dan Anda harus tahu gimana kondisi keuangan, gimana cara up keuangan Anda, gimana cara mengoptimalkan keuangan Anda supaya cost di dalam perusahaan Anda tidak semakin besar,
Tapi perusahaan Anda semakin lama semakin efisien, ya. Dengan semakin efisien tentunya profit Anda akan semakin naik. Nah, itu teman-teman juga harus belajar ya. Teman-teman kalau mau belajar secara lengkap, saya pernah buat buku namanya buku Bisnis Tanpa Stres ya. Buku yang bisa membantu Anda meredakan stres Anda ya dalam proses yang saya alamin ya. Ini sebagai sharing dari saya sehingga apa yang saya alamin dan apa yang sudah saya lewatin bisa jadi pengalaman buat teman-teman sekarang ya. Sekian teman-teman, kalau pengen teman tahu soal bukunya Anda boleh cek di bawah ya di deskripsi. Sekian, semoga teman-teman dapat satu insight dari video kali ini, dan bagi yang happy dengan video ini silahkan di like, share, dan komen ya. Oke teman-teman, selalu sehat, semangat, dan selalu happy buat semuanya. Bye bye.